Sejarah singkat Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia bukanlah gereja cabang dari satu aliran gereja di Indonesia. Ia lahir secara murni tanpa ada perselisihan atau perebutan kekuasaan. Bermula ketika dua misionaris dari Pentecostal Church of God yang berpusat di Joplin, Missouri, Amerika Serikat menyatukan visi dan misi untuk menjangkau belahan bumi, yakni negara Indonesia. Misionaris yang pertama adalah Evangelis William Arnold Parsons yang ketika itu baru pensiun dari kepala kantor pos besar Los Angeles, California. Ia membuat permohonan kepada pengurus pusat PCG di Joplin untuk menjadi misionaris ke Indonesia. Namun karena usianya telah di atas 50 tahun, maka permohonan itu ditolak. Penolakan itu tidak membuat ia putus asa. Istrinya yang berperan sebagai penolong, dengan kepekaannya terhadap maksud Allah, mencoba mengumpulkan semua keluarga untuk berdoa dan berpuasa mencari kehendak Tuhan, yang pada akhirnya diputuskan untuk berangkat dengan biaya sendiri. Misionaris lainnya adalah Evangelis Eugene Loving yang berasal dari Oregon, Amerika. Pada bulan April 1946, tim misionaris ini melakukan perjalanan dari San Francisco, Amerika Serikat ke Indonesia. Sehingga pada bulan Juni 1946, mereka tiba di pelabuhan Sunda Kelapa Batavia, Jakarta. Kurang lebih 1 bulan di Jakarta untuk mencari Evangelis James Devon yang telah berada di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua sebagai utusan Injil dari Assemblies of God, namun tidak dijumpai karena ia telah berada di kota Ambon. Kemudian mereka kembali ke kapal dan berangkat ke Ambon. Namun karena masih dalam masa pergolakan di mana Indonesia baru 1 tahun memproklamasikan kemerdekaannya, maka perjalanan mereka hampir memakan waktu 3 bulan. Di Ambon, mereka dijemput oleh Evangelis Devon yang bekerja untuk GSCA. Di keluarga ini, mereka tinggal untuk mempelajari bahasa Indonesia. Pada bulan Desember 1946, kedua misionaris ini sempat mengikuti ibadah perayaan Natal di KTKT Ambon. Kemudian, setelah berdoa dan berpuasa mencari kehendak Tuhan, tiba-tiba Evangelis Parsons mendapat penglihatan yang begitu jelas akan Pulau Ternate dan Halmahera. Pada bulan Mei 1947, Evangelis Parsons secara pribadi datang mengunjungi kedua pulau tersebut. Dengan berumahkan kapal di pelabuhan Ternate, ia berusaha mengurus surat-suratnya. Setelah selesai, ia kembali ke Ambon untuk menjemput keluarganya. Sementara Evangelis Eugene Loving bersama keluarga masih menetap di Ambon. Pada tanggal 10 September 1947, untuk kedua kali Evangelis Parsons sekeluarga menginjakan kaki di kota Ternate. Pada perjalanan kedua inilah ia baru menunjukkan diri sebagai penjala manusia. Keluarga pertama yang dimenangkan adalah Jao Suling, kemudian Mapun, dan keluarga Buceli, kesemuanya adalah suku Tionghoa. Pada saat itu, rumah sementara di Kalumpang dijadikan tempat persekutuan dan basis pelayanan selanjutnya. Dari orang-orang inilah cikal bakal lahirnya Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Pada bulan November 1947, Evangelis Jao Suling membawa Reverend W.A. Parsons kepada Mr. Jan Boudendijk berkebangsaan Belanda untuk membeli sebidang tanah dan dibangunlah gereja dan sekolah Alkitab. Adapun orang-orang yang melibatkan diri dalam mengerjakan pembangunan gereja yang terbuat dari pohon bambu serta daun dan pelapa sagu atau gabah, yaitu Reverend W.A. Parsons, Evangelis Jao Suling, keluarga Buceli, dan 2 saudara asal Papua, yakni Nathanael Pariri dan Stephen Mayor. Pada bulan Desember 1947, sebelum diadakan ibadah Natal perdana, Evangelis Jao Suling dan Stephen Mayor ditugaskan untuk menjemput Yafet Kapitarau, suku Papua yang sedang mencari biaya hidup di desa Tapasoho Makian untuk menjadi tenaga penginjil. Selain mempersiapkan acara Natal, mereka juga dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, metode-metode penginjilan, dan penyerahan total untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Berita Natal berkumandang sampai ke pesisir pantai Halmahera kepada suku-suku Papua, Tobaru, Tobelo, Loloda,
Pulau Sibu Besimao, Oba, Baleu, dan Panaha sekaligus sebagai undangan untuk menghadiri ibadah Natal. Di sana ada keheranan, tangisan, dan sukacita yang mewarnai kehidupan orang percaya saat itu. Pada awal tahun 1948 adalah misi perdana untuk memenangkan Halmahera bagi Allah, dan Evangelis Yafet Kapitarau dan Evangelis Xiao Suling yang telah dibekali dengan metode-metode penginjilan ditugaskan berangkat ke pesisir pantai selatan Halmahera dan desa Akiara yang diizinkan Tuhan untuk menjadi jemaat pertama di jajaran organisasi GKPMI. Selanjutnya mereka ke Pulau Sibu dan desa Besimaiho. Pada pelayanan pertama ini, mereka membaptis kurang lebih 113 jiwa baru, belum terhitung anak-anak dan simpatisan. Dari jiwa-jiwa yang dimenangkan, terdapat 3 orang murid yang dipersiapkan untuk masuk sekolah Alkitab, yakni Petrus Warabai, Nimrod Kuromat, dan Hasem Ayurbaba dari suku Papua. Sementara itu Ternate telah didapati 4 murid sekolah Alkitab dari desa Tabanga, yakni Lazarus Tuanger, Herman Tuanger, Wiko Tuanger, dan Paulus Dara. Mereka adalah ke-7 murid sekolah Alkitab pertama dalam organisasi GKPMI. Dalam perjalanan kedua, pada tanggal 6 April 1948, Evangelis Kapitarau bersama Revangelis Eugene Loving dan anaknya Dale Loving berangkat ke Jailolo, Lembah Sahu untuk memberitakan Injil. Namun mereka dicegat oleh HPB Jansen atau pemerintah Belanda dan kembali ke Ternate dan membuat perencanaan untuk berangkat ke Oba yang berpenduduk suku Loloda dan Tobaru, yaitu desa Boleu, Oba, dan Panaha. Di desa-desa ini banyak jiwa yang dimenangkan dan dibaptis. Pada tanggal 5 Mei 1948, mereka mencoba lagi kembali ke Jailolo dengan terlebih dahulu masuk ke desa Mojiu dan berhasil membuka jemaat di situ. Yang walaupun sempat dicegat, tapi akhirnya HPB Jansen mengizinkan perjalanan mereka dan setiap hari Minggu pagi banyak jiwa yang datang dari berbagai desa untuk beribadah di desa Akilamo. 6 bulan mereka berada di Lembah Sahu dan kemudian kembali ke Ternate. Karena melihat perkembangan pelayanan di Lembah Sahu begitu maju, maka Refren W.A. Parson dan Refren L. Loving memberikan uang untuk membeli sebuah rumah di Akilamo yang dijadikan tempat ibadah dengan harga Rp40. Pada bulan Januari 1949, 7 murid pertama sekolah Alkitab Kalvari Ternate ditamatkan yang diikuti dengan penerimaan murid baru, antara lain 6 orang dari Wasilei, suku Papua, 3 dari Pasir Putih, 5 dari Akiara, 4 dari Loloda, dan 6 dari Sahu. Pada tahun 1950, Evangelis Yan Kapitarau yang adalah perintis pertama melebarkan jangkauan pelayanannya ke wilayah ibu, tepatnya pada tanggal 5 Juni 1950. Ia menginjakan kaki di desa Tongotegoin, selanjutnya ke Akesibu, Kieichi, Togolawayoli, Sarau, dan Tobelos. Pada perjalanan ini, ia mengakhiri dengan menetap di desa Naga selama 4 bulan, kemudian dipanggil pulang ke Ternate. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1950, ia masuk ke wilayah Loloda, tepatnya di desa Bakun Pantai, dan di sana ada sekitar 30 keluarga menyerahkan diri untuk menjadi anggota jemaat. Kembalinya Evangelis Yan Kapitarau ke Ternate, ia membawa beberapa calon siswa dari desa Buo yang siap dididik untuk menjadi pelayan Tuhan. Satu di antaranya adalah pendeta Ishak Roriwo. Dari mereka inilah benih firman Tuhan ditabur dan menghasilkan buah, yakni jemaat Tifure, Bido, dan Lelewi di Batang Dua. Pada hari Jumat tanggal 6 April 1951, atas izin Tuhan berangkatlah Evangelis Yan Kapitarau ke Pulau Bacan dan sekitarnya, dan ia didampingi oleh Moses A. Warabai dan Karel Raweyai. Desa pertama yang mereka singgahi adalah desa Lata-Lata dan Moari. Selama 3 bulan mereka telah membaptis 179 jiwa, belum terhitung anak-anak dan simpatisan. Perjalanan dilanjutkan ke desa-desa pesisir pantai, diantaranya desa Babang. Dalam waktu sekitar 6 bulan, desa-desa di pesisir pantai pulau itu
telah dimenangkan bagi Kristus. Pada tanggal 31 Maret 1952, Reverend W.A. Parsons dan Reverend Eugene Loving yang didampingi oleh Saudara Buccelli membuat sebuah surat permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia supaya dapat mengakui keabsahan organisasi ini di Indonesia. Oleh kemurahan Tuhan, akhirnya pemerintah pun mengabulkan permohonan itu melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.5/22/6 tertanggal 10 Maret 1953 serta tambahan Berita Negara Republik Indonesia NR.38/NR.36 tertanggal 12 Mei 1953 dengan merubah nama gereja dari Pentecostal Church of God in Indonesia menjadi Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia yang disingkat GKPMI. Ketika terjadi pergolakan Irian atau Papua Barat pada tahun 1963, Reverend Yan Kapitarau sekeluarga pun berkeinginan untuk kembali ke asal sukunya dengan menggunakan perahu layar Semang. Pada perjalanan itu, setiap pantai dan pulau yang berpenduduk tidak dilewatkan begitu saja. Berkat keberanian dari Allah, ia pun turun dan mulai mendabur benih firman Tuhan secara terus-menerus sampai akhirnya tiba di Sorong. Oleh kemurahan Tuhan, ia berhasil memenangkan satu jiwa, yakni saudara Yan Debaker Yanes. Kemudian seterusnya mereka bersepakat untuk membangun sebuah rumah ibadah GKPMI.